Halo, perkenalkan nama saya Rentina Joy Gabriel dari kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang membedakan pengelompokan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi jawabannya yang membedakan pengelompokannya ialah jumlah zat atau partikel. Pada larutan elektrolit jumlahnya sangat banyak daripada larutan non-elektrolit, sehingga kenaikan pada titik didih larutan non-elektrolit akan lebih besar. Begitu juga dengan kenaikan titik beku, tekanan uap jenuh, dan juga pada tekanan osmotiknya. Selain itu, yang membedakan pengelompokan yang lainnya yaitu terbentuknya. Jadi pada larutan elektrolit terbentuknya dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Contohnya seperti NaCl dan KOH. Sedangkan non-elektrolit tidak terbentuk dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Contohnya seperti NH3 dan Ca2H5OH. Baiklah, itulah jawaban dari pembedaan pengelompokan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah, sekarang kita masuk di pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan tekanan uap. Jadi, perbedaannya itu terdapat pada rumus yang digunakan. Sehingga pada larutan elektrolit, rumusnya terdapat pada nilai I, sedangkan non-elektrolit tidak terdapat nilai I. Sehingga rumus yang digunakan untuk larutan elektrolit ialah P larut sama dengan M pelarut per N pelarut ditambah N terlarut dikali I. Atau P sama dengan N pelarut dikali I per N pelarut ditambah N terlarut dikali I. Sedangkan untuk non-elektrolit, rumusnya ialah delta P sama dengan P0 dikali mol terlarut per mol perlarut ditambah mol perlarut. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan nomor 2. Jadi perbedaannya ada pada rumus untuk menggunakan cara mencarinya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan perbedaan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada kenaikan titik didih. Jadi perbedaannya masih sama dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Pada larutan elektrolit menggunakan nilai I, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak menggunakan I. Jadi nilai untuk mencari kenaikan titik didih pada larutan elektrolit adalah delta Tb sama dengan Kb dikali M dikali I. Sedangkan untuk mencari pada larutan non-elektrolit yaitu delta Tb sama dengan Kb dikali M. Jadi jelas perbedaannya masih sama pada pertanyaan nomor 2 dan 3. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan 4. Jelaskan perbedaan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan titik beku. Jadi perbedaannya tuh hampir sama pada nomor 2, 3, dan pertanyaan yang keempat ini. Perbedaannya masih sama. Larutan elektrolit masih menggunakan nilai I, sedangkan non-elektrolit tidak menggunakan nilai I. Jadi rumusnya pada larutan elektrolit yang menggunakan nilai I adalah delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I. Dan untuk non-elektrolit yaitu delta F sama dengan Kf dikali M. Jadi itulah perbedaannya masih hampir sama antara nomor 2, 3, dan 4. Hanya rumusnya saja yang berbeda untuk mencari setiap penurunan-penurunan pada soal-soal tadi. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan perbedaan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada tekanan osmotik. Jadi perbedaannya juga masih sama dengan pertanyaan nomor 2, 3, dan 4, termasuk yang nomor 5 ini. Pada larutan elektrolit masih menggunakan nilai I, sedangkan untuk non-elektrolit tidak menggunakan I. Jadi rumus yang dapat kita gunakan ialah P sama dengan M dikali R dikali T dikali I untuk larutan elektrolit. Jadi keterangannya M sama dengan molaritas larutan, R tetapan gas, dan T suhu atau Kelvin. Sedangkan untuk non-elektrolit kita dapat menggunakan rumus P sama dengan M dikali R dikali T atau tidak menggunakan I. Baiklah, itulah jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.